Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak dan Ibu Pemuji, perkenalkan nama saya Junior Ramadhani Syari, NIM 243855, LPTK Universitas Pendidikan Indonesia, bidang studi teknik mesin, asal sekolah SMK 26 Jakarta, jurusan teknik fabrikasi bangunan manufaktur, dengan materi yang saya uji adalah proyeksi ortogonal. Berikut data kartu ujian saya dan juga data KTP saya. Terima kasih, selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Pagi. Selamat pagi. Pagi. Selamat pagi. Pagi. Luar biasa. Mantap. Mantap. Kalau anak 26 harus semangat, apalagi anak teknik mesin jangan loyo ya. Sebelumnya ya kita pelajaran ya. Sebelum mulai pembelajaran kita alangkah baiknya kita doa terlebih dahulu ya. Tolong dipimpin ketua kelas untuk memimpin doa hari ini. Bersiap mengawali pelajaran hari ini. Nama mereka berdua percaya sama masing-masing. Berdoa dimulai. Doa selesai. Memberi salam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya, sehat? Sehat, udah makan belum? Aman ya? Nggak ada yang lemas? Ada yang lemas? Ada yang cerita. Seperti biasa ya, kalau absen harus kasih kata-kata hari ini ya. Seperti pertemuan sebelum-sebelumnya ya. Random, udah pada nyiapin kata-kata hari ini semua? Ada lihat Hadir, kata-kata hari ini ada? jangan takut gagal, takutlah tidak mencoba. Waduh, luar biasa. Jadi jangan takut gagal, terus mencoba, karena kegagalan adalah proses untuk menuju kesuksesan. Adri, Aga, Bagas, Ada Pak. Bagas punya kata hari ini, Gas? Ada Pak. Apa, Gas? Hargai proses, bukan hanya hasil. Jadi hargai prosesnya, jangan cuma hanya hasilnya saja ya, karena proses tidak akan mengkhianati hasil. Walaupun kadang hasil yang kita inginkan tidak sesuai apa yang kita mau. Bagaimana kita tadi udah berdoa, kita di awal kita biar lebih fokus, biar lebih semangat, kita breaking dulu di awal. Ya. Kalau saya bilang tepuk 1, kalian tepuk 1. Ya. Kalau saya bilang tepuk 2, tepuk 2. Ya. Kalau saya bilang tepuk 3, tepuk 3. Paham? Ya. Tapi kalau saya nyebut tepuk, jangan ada yang tepuk. Paham ya? Kita mulai. Tepuk 1, 2. Nggak ada kata tepuk. Konsentrasi. Nah, mulai. Tepuk 1, tepuk 2. Sekarang kita akan belajar gambar teknik mesin. Sebelum awal kita masuk ke materi, ya, kira-kira apa sih menurut kalian seberapa penting ya? Seberapa penting dari gambar teknik mesin? Ya, belajar gambar teknik mesin seberapa penting? Kenapa penting? Ada yang bisa jawab alasan? Kenapa? Kenapa tuh belajar teknik mesin penting? Karena gambar teknik merupakan sebuah komunikasi antara perancang dengan pekerja, jadi sehingga nantinya jika pekerja ingin mengerjakan tugasnya dia tidak bingung dan ada arahnya melalui gambar teknik. Sip, tepuk tangan dulu dong, Bang. Oke, kita lanjut. Tadi pertanyaannya udah dijawab tadi oleh Sagan tentang pertanyaan pemantik ya. Pertanyaannya, gambar teknik pentingnya apa sih buat kalian? Ya. Saya sedikit cerita, punya pengalaman dari kakak kelas sekalian. Saya dulu jadi wali kelasnya, ada beberapa wali kelas, ada beberapa siswa. Ya. Pas sudah di perusahaan,
gambar teknik disangkanya dasar ya di kelas 10 ya, dasar ya gambar teknik ya. Cuma membaca tentang gambar segala macam, ternyata itu hal yang penting ya, fatal akibatnya kalau dari mesin nggak bisa baca gambar teknik ya. Dia gambar, disuruh gambar misalnya dari 3D ke 2D lancar ya. Tapi kalau dikasih gambar sebaliknya, gambar 2D ke 3D puyeng dia ya. Ngebayangin gambar 2D yang ngejelimet, ini bentuk aslinya kayak gimana sih ya. Kalian sering ngerasain kayak gitu. Misalnya kan punya gambar yang dikasih job kerja di bengkel lagi pelajaran pada nuri misalnya atau pelajaran yang lain ya. Dikasih gambar kerja bingung, ini maksud tujuannya diapain, betul ya? Sama kayak kakak kelas kalian ngerasa gambar teknik gampang, gambar di aplikasi Inventor Solid segala macam di high, tapi kalau udah ngebayangin gambar 2D disuruh ngapain dia bingung. Harus ada apa namanya kata-kata atau petunjuk. Misalnya ini harus diginiin, dirubut terus, ini kan. Tapi kalau membaca pure hanya gambar bingung. Nanti kalian kalau ngerasain kalau udah di bengkel dikasih gambar tiba-tiba ada bentuknya bertingkat, ada yang model dalam, ada segala macam. Pasti step by stepnya harus tahu. Ya, kita kalian nggak mungkin dikasih gambar nanti kalau di perusahaan orang misalnya ada klien nih, dari teman kalian atau dari perusahaan-perusahaan lain kita dibuatin, tolong dibuatin dong gambar bukunya kayak gini. Nggak mungkin nanya ini kerjaan duluan apa Pak? Ya, nggak mungkin ya. Karena kalian sudah dianggap sebagai tenaga profesional. Ya. Materinya gambar teknik mesin. Ini nama saya Jujur Amisari. Gambar teknik mesin sekarang masuknya ke dalam elemen perancangan teknik gambar. Dulu kalau di kelas kalian sebelumnya dengan kurikulum yang lama ya, dia terpisah di kelas 10, tapi ini dijadikan gabung satu elemen gambar teknik perancangan teknik gambar manufaktur. Ya. Sebelum dimulai tadi kalian sudah dibuka dengan kata-kata motivasi, saya juga belajar dari kata motivasi. Setiap anak adalah bintang, hanya saja berbeda waktu bersinar. Ya. Jadi kalian ini semuanya adalah bintang, tapi waktu bersinarnya aja yang belum ketahuan. Ya. Bisa jadi kalian bersinar nanti, kalau macam jangan ngiri kalau teman-teman kita udah sukses duluan, misalnya. Kalau udah lulus dari sini, teman gua udah terima di Tomat, sudah junior 2 digit misalnya. Ya, kalian belum, tapi yang ini setiap kalian dalam bintangnya tinggal tunggu waktu bersinar ya. Sebelum masuk segala macam dari gambar teknik, kita bahas dulu tentang ketiganya. Bukan hanya di bengkel rumput, bukan hanya di bengkel las ya. Ketiga di gambar teknik pun juga harus ada ketiganya. Pertama Pak, karena ini bengkel labnya digunakan sebagai lab komputer juga ya, sebagai lab komputer kalian sebagai gambar. Nanti kalau kalian udah kelas 11, 12 ya, pasti banyak kabel betul ya. Hati-hati bila melangkah, jangan sampai kalian salah angkat, takutnya kesandung kabel, namanya kabelnya ada yang berarakan kesetrum ya. Apalagi kalau di bengkel di lab gambar nggak boleh pakai sepatu ya, rawan tersengat listrik. Paham ya? Cara duduk yang baik, harus tegak, relax, jangan sampai bongkok karena terbiasa bongkok yang lama. Karena kalau udah ngerjain gambar udah berasa waktunya berapa lama, tentunya udah 10 menit, 30 menit bongkok terus, nanti udah pelan ngerjain gambar bongkok terus ya. Jadi dibiasakan duduk tegak. Nah ini adalah logo, tadi nggak yang biasa kalau di perusahaan-perusahaan nempel di bed sebelah kiri atau sebelah kanan. Nah, hindari posisi duduk. Nah, seperti ini. Kaki sila 1, karena cukup berbahaya tumpuannya hanya 1 kaki. Ya. Yang kedua, jangan duduk seperti ini. Nah, itu yang dengan pantatnya lebih maju sampai di depan kursi. Nah, takutnya jatuh dan ngebopos karena tulang rusuknya. Hindari ya, juga terlalu bungkuk seperti ini dalam mengerjakan. Misalnya kalian lihat job segala macam pakai handphone, pakai kita terlalu begini kelamaan, karena biasanya akan suka betul di leher. Nah ini juga nih, kadang suka namanya betul ya, kaki diangkat lah, kaki diangkat, nah kakinya nggak menopang, itu cukup berbahaya karena kalau
fungsinya nih kayak gini nih, ukuran biasa. Kadang nggak nyampe 1 tahun ini biasanya udah bengkok kakinya, betul ya? Kadang ada yang rusak, ada yang masih dilas di sebelah. Ya. Karena itu duduknya macam-macam menarik anak bangsa ya. Kita duduk, tiba-tiba ada yang kakinya diangkat lah, ada yang miring, ada yang mau tiduran, ada yang ditidurin palanya, ya, jadi bantal, sehingga bangku bapak rusak. Nah, kita duduk dalam satu posisi waktu yang lama, ya, satu posisi waktu yang lama, jangan dekat-dekat terus juga, ya, sekali-kali relax santai. Ya. Jadi di gambar teknik memang kelihatannya santai, K3-nya juga ada di dekat. Cara kalian itu membahas tentang K3 ya. Pendahuluannya, ya. Menerapkan penyiapan gambar teknik berarti membuat gambar yang jelas dan akurat menyampaikan informasi teknis suatu objek atau produk. Jangan sampai kalian buat gambar memang kalian doang yang tahu. Ya. Teman kalian harus tahu. Misalnya si Benny buat gambar, ya. Ternyata si Faisal tuh ngerti gambarnya Benny. Cuma yang ngerti cuma Benny doang dari gambar dia. Tapi seperti itu. Pastikan kalau kita baca gambar kalian, semua orang paham maksud dari gambar kalian. Hal ini merupakan penggunaan standar, simbol, dan proyeksi yang tepat, memastikan interpolasi yang konsisten oleh semua pihak yang terlibat dalam proses manufaktur konstruksi. Kita masuk ke proyeksi, tadi ada kata-kata proyeksi ini. Kita masuk ke proyeksi. Proyeksi itu ada apa yang kalian tahu sebelumnya? Sudah pernah baca-baca? Ada Eropa dan juga Amerika. Proyeksi Eropa dan Amerika itu termasuk dalam proyeksi apa? Proyeksi ortogonal. Kita lihat nih, ada contoh gambar orang sedang melihat proyeksi sebagai pandangan dia. Ya. Ini adalah bidang proyeksi, melihatnya harus sejajar benda, ya. Supaya terlihat jelas benda yang akan kita gambar atau yang akan kita buat. Ya. Melihat dari pandangannya seperti apa? Ya. Apakah Eropa atau Amerika atau segala macam. Ya. Nah, biasanya muncul simbol seperti ini. Biasanya kalau kalian udah sering baca gambar ya di rumah, ya segala macam, atau kalian lihat di YouTube, di TikTok sekarang muncul ya. Namanya teknik mesin, pasti biasanya berandanya kebanyakan harusnya tentang teknik mesin. Sering muncul simbol-simbol seperti ini. Ya. Proyeksi Eropa digambarkan seperti ini. Ya. Letak matanya berada di sebelah. Ya. Berbeda dengan Amerika. Biasanya orang Indonesia lebih senang menggunakan proyeksi Amerika dibandingkan proyeksi Eropa, karena proyeksi Eropa dia menggunakan perfect angle, ya, atau kalau yang Amerika dia orang ketiga. Ya, jadi kalau melihat suatu benda itu malah membelakanginya. Ya. Kita lihat keterangannya di sini. Proyeksi Amerika pandangan kiri diletakkan di sebelah kiri dari gambar tampak depan. Ya. Nanti kalau dari secara teori mungkin bingung, nanti kalau ada kita praktek ada gambarnya saya jelaskan akan lebih jelas. Sedangkan di Eropa pandangan kiri diletakkan di sebelah kanan dari gambar tampak depan. Jadi ini anggap yang bulat ini adalah mata kalian, lalu yang kotak seperti trapesium ini sebagai objek benda. Ya, jadi melihat pandangannya segala macam. Melihat pandangan dari Eropa atau Amerika itu tergantung dari kebiasaan kita. Nah, ini contoh proyeksi dari Eropa. Ya. Maksudnya seperti saya bilang, Eropa melihat pandangannya dari benda kerja, dia malah ke kerawanannya. Ya. Contohnya kayak gini, kita melihat dari atas, ya, tapi digambarkannya di bawah. Ya, dia sebagai pandangan bawah. Ya. Kita melihat dari samping kanan, tapi dia digambarkan dari sebelah kiri. Objeknya menjadi samping kiri. Ya, paham ya di sini ya? Untuk di bagian di Eropa. Sedangkan untuk Amerika ada namanya kotak kaca nih, ya. Pernah di matematik pernah ya, buat kubus, bentuk kubus. Anggap suatu objek benda itu menjadi proyeksi, dianggap menjadi kotak kaca, ditutup kubus, jadi ditempel, objeknya tahu. Dari benda ini berarti bagian A adalah pandangan sebelah kanan, ya. Yang B pandangan atas, C
pandangan depan. Ya. Penentuan pandangan, pastikan pandangan depan itu menjadi profil terbanyak yang digambarkan oleh benda kerja. Ya. Saya punya contoh benda. Kira-kira pandangan depannya yang mana? Pandangan depan yang banyak menampilkan profil. Kira-kira kalau ini kelihatan nggak profilnya? Nggak terlalu ya. Ini juga nggak terlalu sama. Bawah ini lumayan terlihat profilnya. Ya. Atas pun juga sama. Ada yang mulutnya, ada yang ininya, ada ininya. Ya. Ada profil terbanyak. Sekarang kita tugas sedikit ke KPD dan juga refleksi. Duduk sesuai kelompok yang sudah dibagikan. Ya. Kelompok yang kemarin sudah dibagikan 6 orang. Silakan untuk mengambil salah satu part dan yang sudah disediakan di depan. Buatlah sketsa gambar kerja kasar, ya. Sketsa gambar kerja kasar berarti hanya nggak perlu detail, nggak perlu segala macam, hanya kasar saja, nggak perlu pakai penggaris, ya. Pakai pensil atau pulpen. Yang sudah disediakan dengan detail ukuran proporsional dengan benda kerja. Maksudnya proporsional, misalnya ininya lebarnya segini dalam kotak ini, kalian jangan buat gede-gede, ya, proporsional. Walaupun nggak diukur detail, tapi harus proporsional, kira-kira segini ya, bentuknya segini. Ya. Bila sudah selesai mengerjakan dan proyeksi Eropa dan Amerika, silakan mengambil salah satu part lainnya yang tersedia di depan, ya, atau dengan kelompok lain. Jadi nanti misalnya kelompok 1 udah kelar part yang A, tukeran dengan kelompok 2, part B, part D, part D, dan lain-lain. Perwakilan kelompok kami menjelaskan di depan salah satu part yang sudah dibuat. Ya, misalnya kelompok 1 perwakilan menjelaskan tentang part yang ini. Gak usah ditulis, mau ditulis di papan tulis, oke, atau pakai ngomong aja nggak apa-apa. Misalnya, saya pandangan depannya ini kalau Eropa, Amerika, kenapa pandangan depannya ini, kenapa ambil pandangan sampingnya seperti ini, sekian, ya, paham? Sebelum masuk ke tugas, kita tanya jawab dulu. Ada yang mau ditanyakan? Kenapa? Kita ada dua proyeksi, Ya, kenapa proyeksi? Kenapa sih di dunia ini ada dua proyeksi? Kenapa nggak hanya satu proyeksi aja? Biar seluruh dunia itu sama misalnya. Ya kayak Indonesia satu SNI semua misalnya. Ya. Kenapa harus dua proyeksi? Nah itu dari awal nih. Orang terbiasa pandangan orang dari pandangan Eropa maupun Amerika karena engineer dari Eropa pengajarannya berbeda dengan engineer Amerika dari awal. Ya. Dia biasanya kalau kalian main ke Eropa atau luar negeri, setir mobil pun letaknya di kiri ya. Beda dengan di Indonesia. Ya. Walaupun perusahaan yang sama, Toyota bikin mobil ke Eropa, pasti setir mobilnya di kiri. Ya. Karena dia terbiasa di kiri. Ya. Sedangkan di Indonesia, otomatis dia masa ke Indonesia harus setirnya di sebelah kanan. Nah, dari setir mobil itu aja kita pandangannya berbeda. Ya. Karena kebiasaan seseorang di Eropa seperti itu berlawanan dibandingkan dengan kita. Dari gaya setir mobil, ya. Mendahului di sana nggak boleh. Kalau kita kan mendahului harus belok kanan, betul ya? Kalau di tol motor jalur dari kiri itu nggak boleh. Tapi kebalikan di Eropa mendahului harus jalur kiri karena setir dia letaknya di kiri. Sama seperti pandangan di Eropa dia kebalikannya kita, karena kebiasaan dari engineer awalnya seperti itu. Makanya ada dua pandangan yang harus kalian bedakan, ada pandangan Eropa maupun juga pandangan Amerika. Ada lagi pertanyaan? Ya, siapa? Benar. Kapan sih kita bisa pakai proyeksi Amerika atau proyeksi Eropa atau kita sendiri aja? Kapan kita pakai proyeksi Eropa maupun Amerika? Ya, kalau untuk pembelajaran di sekolah bebas, mau Eropa mau Amerika segala macam nggak masalah. Tapi kalau dari perusahaan itu sesuai dengan perusahaannya. Ya. Kalian kerja di mana, perusahaannya apa, bidangnya apa, biasanya asal perusahaan di mana. Ya. Bisa perusahaan Eropa, ya biasanya ekonomi Eropa nih. Ya. Lebih sering menggunakan proyeksi Eropa dibandingkan Amerika. Ya, baca gambar kerjanya pasti harus kebalikan. Ya, karena kita kebiasaan Amerika, harus dibiasakan Eropa. Ada lagi pertanyaan? Kalau ada saya nanya nih. Kapan sih apa semua benda ya, kita harus membuat tampak atas, tampak bawah, tampak kiri, tampak kanan, tampak depan, tampak belakang. Ya, apa boleh satu pandangan atau boleh dua pandangan atau tiga pandangan? Ya, apa ada aturan resminya? Ada yang bisa jawab? Kira-kira kalau saya buat suatu benda spidol, ya, kira-kira boleh nggak satu pandangan?
atau 3 pandangan Pak yang lebih jelas? Kira-kira boleh nggak satu part itu hanya satu pandangan aja? Nggak boleh? Ada yang jawab boleh? Ya. Kenapa boleh? Kalau bisa Ya, kalau hanya satu part aja bisa mewakilkan keseluruhan gambar, silakan hanya buat satu part saja atau satu pandangan saja maksudnya. Ya. Jadi efisiensi waktu. Ya. Kalau ini satu pandangan sebenarnya cukup, hanya pandangan ini saja. Ya. Untuk mendetailkan misalnya di sini ada lubang Pak, gimana cara melihatnya? Kalau di gambar teknik nanti ada gambar potongan namanya tapi nanti materi selanjutnya. Ya. Jadi kita bisa melihat nih di sini ternyata ada lubangnya kedalaman berapa, tingginya berapa, ya. Ada namanya gambar potongan. Ya. Sekarang silakan duduknya pindah berkelompok 6 orang dengan kelompok yang sudah dibagikan. Ya. Pindah 6 orang. Ada pada part ini kan kayaknya udah berbentuk seperti ini, ada balik saja biar enak. Ya, silakan perwakilan tiap kelompok maju ke depan untuk menjadi masing-masing dan juga atas. Coba diskusikan kira-kira pandangan depan yang mana, pandangan yang penting kalian bisa kebayangin, tidak terlalu mendetail nggak apa-apa, tapi bisa kebayangin pandangan depan yang mana, pandangan samping yang mana, buat Eropa yang kayak gimana, Amerika kayak gimana. Ayo jadi kita berdiri di sini. Nah, dibayangin kira-kira pandangan depannya yang mana. Coba didiskusikan kira-kira. Foto referensi dulu kalau yakin, kalau yakin boleh beri ke Bapak. Boleh jelasin. Sekarang jelasin lebih tahu yang ambil benda ini, ya pandangan utamanya yang ini, pandangan sampai seperti ini. Bapak saya pakai duluan. Ya, kelompok ini dulu sampai maju. Oke, kan? Mereka sekarang dulu Pak Tony. Ya, ambil bendanya. Ini kan boleh pakai speaker, boleh pakai omongan aja. Ya. Jadi dari hasil diskusi pandangan kami bikin yang proyeksi Amerika. Jadi dari benda ini, yang mungkin sebagian besar benda itu adalah ini. Jadi kita buat apa tempat itu adalah ini. Habis itu karena Amerika itu adalah sesuai, tidak berlawanan. Jadi kita ambil posisi kanannya, tinggal geser di sebelah kanan sini. Habis itu buat posisi atasnya kita lihat dari atas kayak gini, jadinya gambarnya kayak gini. Untuk Eropanya. Untuk Eropanya, kembalikan. Untuk sisi depannya di proyeksi Eropa sama, cuman mengambil posisi samping itu adalah samping kiri dan atasnya. Untuk di gambarnya dia bertukar posisinya berlawanan. Dia tepuk tangan untuk memberikan. Minimal udah berani maju, udah menyampaikan apa tadi diskusi kelompoknya. Silakan duduk. Kelompok yang lain, silakan. Saya dari kelompok 12 ingin memperlihatkan hasil proyeksi. Setelah kita pelajarin, ada yang mau tarik kesimpulan dari pelajaran tadi? Ya, silakan. Ya, jadi kesimpulan dari saya ini yaitu pembelajaran dari proyeksi Eropa dan proyeksi Amerika itu sangat penting. Dan juga pembelajaran ini harus kita pahami secara matang karena pelajaran ini itu menjadi dasar kita ketika nanti di remedial kita bisa membaca lembar kerja dan kita bisa mengerjakan proyek yang kita kerjakan sesuai dengan lembar kerja yang diberikan. Dan juga pemahaman penalaran gambar dua dimensi itu harus
kita buat secara jelas sehingga nanti orang lain bisa membaca gambar yang telah kita buat. Beri tepuk tangan dong. Ini seperti dikatakan, jangan sampai benda kerja yang kalian buat dua-duanya cuma kalian aja yang bisa baca ini. Ya, biasa kayak gitu. Kalian buat gambar kerja nih di kertas, misalnya jawaban kalian. Coba kalau saya kasih teman kalian, bingung deh dia jadi. Gimana sih maksudnya gambarnya kayak gimana? Jangan sampai seperti itu ya. Pastikan satu gambar saja bisa dibaca oleh semuanya. Ya, bayangkan kalau di perusahaan, ya orang yang Cina menggambar kerja, ya menggambar suatu benda, udah kelar semuanya detail, part-partnya, aslinya segala macam, dioper sebagai produksinya bingung, nanya lagi maksudnya gimana lagi, jangan sampai kayak gitu. Orang produksi juga harus bisa bahas membaca gambar. Jangan sampai nanti nanya lagi ke orang yang gila, karena berkesinambungan ya, harus paham ya. Makanya otaknya lumayan jalan kalau bahas tentang gambar, perancangan. Ini kita baru hanya bahas tentang cara gambarnya ya. Belum detail dari kenapa gambarnya seperti itu, kenapa gambarnya seperti itu ya, kenapa harus begini. Apa sih kesulitan kalian ini cara kayak gini? Ada kendala kesulitan? Kira-kira ada nggak kesulitannya? Judi, ada nggak Judi? Nggak ada? Wah, pintar. Ada nggak kira-kira? Sambil ada kesulitan nggak belajar hari ini? Apa masih bingung bacanya? Masih bingung bacanya? Nah, masih bingung membacanya, menalar gambarnya kayak gimana, ini kayak gimana? Di pertemuan selanjutnya semakin banyak tugas-tugas, semakin banyak terbiasa. Tadi saya bilang bisa karena terbiasa, itu oke, nggak masalah ya. Saya pun juga seperti itu ya. Saya masuk di sini dulu desain awal saya orang perancangan, orang gambar, ngitung segala macam. Ngajar di 26, saya dulu pertama kali 2 tahun awal di 26 ngajar kelas. Ya, beda dari background saya yang desain, ngitung, ukur segala macam. Ya, tapi di 26 suruh ngajar kelas. Ya, lama-lama bisa karena terbiasa. Sama kalian, mungkin yang perempuan-perempuan juga sama, kelas nggak bisa, bubut susah atau masuk ini, tapi lama-lama mau nggak mau harus bisa, melihat temennya bisa harus bisa, betul ya? Jadi jangan sampai kalian bingung segala macam. Pak, saya udah nyerah. Ya. Manfaatin waktu di sekolah, kerjain yang benar. Jangan sampai di sekolah kita bantu teman. Ya, bisa lagi gambar nih, pelajaran saya lagi gambar. Kalau bingung nih, dan teman udah kelar, tolong gambarin, ya. Atau nyontek, ya. Atau mungkin dipegang rumput atau dipegang kelas, ya. Teman udah kelar nih, udah sampai 3F, 4F, gua 1F aja, gagal dulu nih, ya. Kita bantu terus, tolong masih. Sering kayak gitu. Jangan sampai kayak gitu. Di sekolah salah nggak apa-apa, ya. Tapi kalau udah keluar sekolah jangan sampai salah lagi. Ya. Tadi saya bilang kata-kata motivasi awal dari teman kalian, hargai proses. Ya. Setiap guru-guru pasti menghargai proses kalian. Karena itu berjuang, memang kemampuan kalian belum mungkin di sini, tapi pasti ada kemampuan yang lain seperti saya bilang tadi, seperti bintang tinggal nunggu waktu bersinar. Bisa jadi nggak jago di las, jago di bubur. Bisa jadi nggak jago di bubur, jagonya di tangan. Ya. Bisa jadi nggak jago di bidang teknik mesin, ternyata musik atau olahraga. Ya. Kita apresiasi semuanya hari ini untuk hari kita bisa paham kembali, lebih paham ya. Kita biasakan diskusi, kalau mau nanya, kalau nggak bisa silakan tanya menurutnya. Ya. Jangan malu bertanya, pokoknya kalau di sekolah silakan tanya. Cukup sekian dari saya.